Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para murid-murid yang sangat Ustadz sayangi, para seluruh wali murid yang saya hormati, dan seluruh asatidah SMP IT, SD IT, dan seluruh sivitas akademika Nur Hikmah Bekasi yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah Ramadan ini kita masih Allah pertemukan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk menjalani kesempatan yang penuh barokah, penuh berkah, waktu di mana kita bisa memanen seluruh amalan kebaikan dan Allah akan lipat gandakan. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan sebuah tema betapa pentingnya kita memaafkan seseorang. Kata maaf adalah hal yang mudah, tapi sangat sulit ketika kita mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak keutamaan dari kata maaf jika kita bisa sukses untuk mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata maaf atau sifat pemaaf juga Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, di mana menjadi salah satu deskripsi atau ciri-ciri bagaimana orang itu bisa mendapatkan surganya Allah. Dalam Quran surat Al Imran Allah bersabda, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri dari orang itu yang nantinya akan Allah beri surga. Apakah itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Dia orang yang mampu berinfak di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaiz, dan menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan ini adalah poin yang akan kita bahas. Saling memaafkan kepada sesama muslim. Jika kita mempunyai salah kepada orang lain atau orang lain memiliki kesalahan terhadap kita, patutnya kita saling memaafkan. Dalam cerita pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada dua pemuda yang menyeret seorang laki-laki untuk diseret di hadapan Khalifah Umar pada saat itu. Khalifah Umar terkaget. Kenapa dua orang pemuda ini menyeret seorang pemuda? Dua orang pemuda ini bilang kepada Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, berilah dia hukuman yang setimpal, yaitu kisos dia dengan hukuman mati." Dengan nada yang emosi, dua pemuda ini, kemudian Khalifah Umar menenangkan mereka. Karena Khalifah Umar ingin mendengarkan apa yang terjadi dan ingin mendengarkan dari pemuda yang diseret oleh dua orang tadi. Pemuda yang diseret tadi bilang, "Khalifah Umar atau Amirul Mukminin, suatu ketika saya dengan unta saya, ketika unta saya ikat, kemudian saya istirahat, unta saya tiba-tiba hilang. Dan unta saya tiba-tiba memakan rumput dari halaman orang dua ini.
Kemudian ternyata saya melihat bahwa onta saya dilempari dengan batu sehingga mengenai kepala dan onta saya meninggal. Dan pada saat itu saya emosi. Saya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu saya dan akhirnya saya juga melempari orang tua atau bapak dari dua pemuda ini mengenai dengan kepalanya sehingga beliau tewas. Namun saya tidak ada niat untuk membunuh, tapi secara tiba-tiba batu ini mengenai pas di kepalanya sehingga membuat dia meninggal. Kemudian Amirul Mukminin atau Khalifah Umar tenang sejenak, sehingga pada suatu kesimpulan tetap orang ini akan Allah kisos. Amirul Mukminin ini akan memberikan hukuman kisos, yaitu dengan hukuman mati. Nah, pemuda ini menyanggupi dan menerima hukuman kisos ini. Tapi pemuda ini meminta waktu 3 hari untuk pulang karena dia memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan harta warisan kepada adiknya, di mana hanya dia yang tahu warisan ini. Akhirnya ada seorang pemuda datang karena pada saat itu tidak ada yang mau menjadi penjamin. Karena dikira pemuda ini adalah pembohong, dia akan kabur. Tapi ada seorang pemuda yang maju ke depan. Beliau memberikan dirinya sebagai jaminan. Ya Amirul Mukminin, saya bersedia menjadi jaminan si fulan. Siapakah itu? Ya, beliau adalah Salman Al-Farisi. Kemudian pemuda itu pulang. Hingga pada suatu ketika sampai 3 hari, di mana waktu itu pemuda harus menyerahkan diri untuk dikisos, beliau tidak kunjung datang. Mereka selalu menunggu di tempat pengkisosan itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Salman Al-Farisi sudah naik akan dikisos, dari kejauhan terlihat bayang-bayang seorang laki-laki berlari, terjatuh, terseret dan berlari. Akhirnya jatuh dalam pangkuan Amirul Mukminin. Apa yang dia lakukan? Dia meminta maaf. Ya Amirul Mukminin, maafkan atas keterlambatan saya. Akhirnya Amirul Mukminin bertanya, kenapa engkau datang padahal engkau punya kesempatan untuk kabur dan tidak akan dibunuh? Tapi dengan yakinnya pemuda ini menjawab, saya takut dalam agama Islam nanti tidak ada yang dikenal sebagai seorang yang menepati janjinya. Karena janji adalah hutang. Mendengar jawaban itu tersentuh Amirul Mukminin. Hingga seketika Amirul Mukminin pun juga bertanya kepada Salman Al-Farisi sebagai penjamin, kenapa engkau mau dijadikan sebagai jaminan padahal engkau tidak kenal siapa orang ini? Tapi dengan santainya dan yakin Salman Al-Farisi menjawab, saya takut dalam agama Islam nanti akan dikenal tidak ada orang yang percaya kepada sesama muslim dan membantu atas kesulitannya. Mendengar jawaban itu Amirul Mukminin dan seluruh masyarakat yang ada di situ dan dua pemuda itu tertegun. Hingga akhirnya dua pemuda ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, batalkan atas pengkisosan dari kami. Bebaskanlah laki-laki ini. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, kenapa engkau menghapuskan atau membatalkan pengkisosanmu terhadap pemuda ini? Saya takut, ya Amirul Mukminin, dalam agama Islam tidak ada orang yang saling memaafkan nantinya. Dari cerita sirah ini kita bisa mengaplikasikan dan memberikan kehidupan kepada orang yang lebih baik. Kemudian mengambil poin-poin. Yang pertama adalah tepatilah janji karena dia adalah hutang. Yang kedua adalah yakinlah dan bantulah sesama muslim karena sepatutnya kita harus saling tolong menolong. Dan yang terakhir adalah maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita, terlebih mereka itu adalah muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari poin ini kita bisa mengambil hikmah dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari
sehingga Ramadan kita menjadi lebih berkah dan setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.